Dan di dalam semua kitab-kitab itu ada banyak sekali. Saya ingin bertanya menyoal keabsahan itu, akhirnya terjawab karena ada referensinya. Keabsahannya yang dari ibu. Jadi kalau Bahar Smith kan bilang kalau dari jalur ibu itu sudah terputus. Tahu nggak orang kafir fasik itu dulu begitu. Maka ada sebuah sejarah dulu ketika ada kadang-kadang ngomong-ngomong bingung saudara. Takutnya saya kebablasan, banyak dituntut ini saya. Tapi yang jelas, ini saya tidak tujukan kepada habaib yang lain. Kami nggak pernah mempersoalkan itu. Tetapi ini nih, Bahar Smith ini mancing-mancing terus. Tentang mencetak buku nasab. Didengarkan ya saudara-saudara ya, ini pelajaran buat kita semua. Jadi saya tuh ada sumbernya. Yang menyampaikan itu Zuriat Rasul. Ya. Tentang mencetak buku nasab. Kalau cetak buku nasab itu ada lembaganya atau gimana? Iya benar, ada lembaganya. Tergantung dari jalur leluhurnya. Kalau jalurnya ke Maroko, ya nyetaknya di Maroko, di lembaga yang ada di Maroko, Naqabah As-Sadatul Ashraf, ya. Kalau yang jalurnya dari Turki, ya di Turki. Kalau jalurnya dari Mesir. Kalau jalurnya dari Damaskus, ya di Damaskus. Jalurnya dari mana? Irak, ya di Irak. Gitu. Kalau cetak, ya. Jadi begitu. Ada lagi, saudara? Kita akan gali pelan-pelan supaya menjadi pelajaran untuk kita semua juga. Agar kita itu nggak kagetan, kita nggak silau gitu loh. Karena ini saya sebagai orang pribumi sendiri, saya memiliki hak kekhawatiran. Takutnya kami diajarkan untuk mencintai Zuriat Rasul, salah mencintai. Harusnya kita mencintai istri kita, ternyata kita mencintai istri orang. Pernyataan Mufti Mesir tentang nasab dari jalur ibu. Nah, jadi kemarin itu kan Bahar Smith juga pernah bilang bahwa terputuslah sudah kalau seandainya dari jalur ibu. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama. أريد أن أسأل عن صحة الانتساب إلى النبي من جهة الأم. Saya ingin bertanya menyoal keabsahan nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu dari jalur ibu. نعم من انتسب إلى النبي من Siapapun yang bernasab kepada Nabi dari jalur ibu, syah nasabnya. جهة أمه ثبت نسبه خاصة عند المصريين. خاصة عند Pendapat ini dipegang khususnya oleh penduduk Mesir. المصريين وفي الشام أيضا. Dan juga penduduk negeri Syam, Suriah, Libya, Palestina, Yordania. ألف الشيخ جمال الدين القاسمي Syah Jamaluddin Al-Qasimi mengarang kitab Syaraf Al-Atsbat. شرف الأسباط كتاب اسمه كده. Ya, كتاب اسمه sebuah kitab dengan nama itu. Itu ada kitabnya. كده لأن الشرف Karena terah kesyarifan sejatinya diturunkan dari jalur ibu. في الحقيقة ثبت من قبل الأمهات لأن السيدة فاطمة Sebab Sayyidah Fatimah alaihissalam ialah orang pertama yang dinisbatkan hal tersebut. Jangan baper ya, saya kan cuman ada referensinya ya. Ini yang mengatakan itu luar biasa loh, ini dari seorang ulama Mesir terkenal. Beliau adalah seorang zuriat langsung dari Mesir. عليه السلام هي أول من ثبت لذلك ولذلك هنا
Karena itu di sini pada Nakabah Ashraf atau lembaga pencatatan nasab para syarif, kami mengesahkan nasab keturunan Sayyidinah Zainab. في نقابة الأشراف نثبت نسب أولاد السيدة زينب ونثبت شرف Dan kami menetapkan kesyarifan mereka. الأسباط وكتاب إسماع Juga di dalam kitab الأم في ثبوت النسب من قبل الأم وكل dan di dalam semua kitab-kitab itu ada banyak sekali. أريد أن أسأل عن صحة Saya ingin bertanya الانتساب إلى menyoal النبي. keabsahan itu akhirnya terjawab karena ada referensinya. Keabsahannya yang dari ibu. Jadi kalau Bahar Smith kan bilang kalau dari jalur ibu itu sudah terputus. Tahu nggak orang kafir fasik itu dulu begitu. Maka ada sebuah sejarah dulu ketika ada kelahiran seorang anak perempuan itu dia mati dikubur hidup-hidup. Dia nggak mau memiliki seorang anak yang dilahirkan itu adalah seorang putri atau seorang wanita. Itu dilakukan oleh orang kafir. Ya, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau seandainya ada yang penasaran membahas tentang nasab dan membahas tentang ini Bahar ini ada isbatnya nggak gitu? Kalau seandainya tercatat di Robitoh, Robitoh itu ada isbatnya nggak? Mengetahui isbatnya nggak? Negara asalnya nggak? Gitu. Jadi berbicara Robitoh ini kan pencatatan yang ada di Indonesia bisa jadi gitu. Namanya manusia kan nggak semuanya benar. Takutnya salah. Mohon maaf ya Robitoh ya, jangan baper. Saya tujukan kepada Bahar Smith karena dia mendengang-dengungkan terus. Dia adalah seorang cucu Nabi. Iya, kami semua tahu itu. Tapi mbok jangan menyakiti perasaan orang lain. Membawa-bawa Wali Songong dia nggak punya keturunan. Putus keturunannya dia adalah bukan Judat Rasul. Robitoh itu siapa? Robitoh itu adalah lembaga nasab pencatatan yang ada di Indonesia. Yang didirikan hanya beberapa ratus tahun ya. Jadi kalau kita tarik jauh sekali di zaman Wali Songo. Dan isbatnya di Wali Songo sama di pencatatan secara administrasi di Wali Songo sama di Robitoh memang jauh berbeda. Banyak perbedaan sekali. Karena apa? Kalau di Wali Songo itu memang sudah diakui, bahkan dunia mengakui. Itu ada isbatnya. Tapi nggak tahu kalau yang dikeluarkan dari Robitoh. Kalau nggak salah sih nggak ada. Tolong jangan dipersekusi ya Pak. Kalau mutabayun nggak apa-apa. Saya punya referensi, nanti kita bisa ngobrol baik-baik. Dan kitab nasabnya ada 9. Ada sekitar 9 nasab. Itu bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan referensi. Ya. Ada 9 kitab nasab primer atau tua yang menjadi rujukan para nakib sadah dan ashrif internasional. Ada. Kita bisa dengarkan ini. Ini kita belajar bareng-bareng nih. Nah, ini. Saya kasih lihat ini. Ini ada kitab-kitabnya ada nih. Ini kitab-kitab rujukan kitab nasab ini. Sah secara internasional itu. Ya. Ada, tapi nanti bisa kita buktikan bersama-sama. Ya, hati-hati ahlul bait palsu. Zuriyah nabi palsu. Hati-hati. Nah, ini yang benar. Saya sepakat. Ini yang bicara zuriat Rasul asli. Masalahnya belakangan ini banyak muncul ya kayak jamur itu. Tiba-tiba banyak orang yang mengaku sebagai zuriat Rasul, mengaku sebagai ahlul bait. Yang lucu tuh hanya cuma modal tampang doang. Padahal nasab itu bukan di wajah, nasab itu di darah, bukan di jubah, bukan di imamah. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai ahlul bait, zuriyah Rasul, tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai ahlul bait untuk menjatuhkan orang lain, jatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci, merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini. Kemudian dengan modal pengakuan sebagai zuriyah Rasul datang ke rumah siapa? Macam-macam, dawir, minta uang.
dia jual syafaat, jual barokah. Banyak itu sekarang sudah. Bahkan ada beberapa kiai, ulama punya pesantren mengaku zuriyahnya Wali Songo, datengin. Kamu punya nggak pengakuan? Kalau nggak punya, ditempelin habis itu kiainya itu. Banyak terjadi tuh. Kalimantan. Masa zuriyah Rasul kayak gitu? Apa yang saya sampaikan ini real. Saya tidak bikin fitnah, berita bohong. Karena sumbernya jelas. Banyak teman-teman saya yang kiai, gus, teman-teman pengusaha itu jadi korban. Mereka cerita ke saya bahwa begini. Saya bilang, jangan langsung percaya. Zuriyah Rasul itu bukan modal wajah, tampang doang. Tanya, siapa yang ngakuin dia? Saya takut kualat, Sayyid. Nanti saya gak dapat syafaat. Salah, gak kualat. Rasulullah juga gak suka kalau gitu. Dan itu bisa jadi bukan ahlul bait yang asli itu, palsu. Jangan baper ya. Saya sedang berkomunikasi dengan seorang sayyid. Beliau seorang kiai. Beliau seorang orang yang terkenal. Terkenal nggak cuma di Indonesia. Di dunia beliau ini terkenal. Sudah nyampe ke mancanegara. Sudah mutar-mutar sampai ke Maroko. Sampai ke mana-mana di negara-negara Timur Tengah. Di negara-negara Islam. Sudah muter-muter. Dan satu pun nggak ada yang berani membantah statement-statement beliau itu. Ya, tetapi beliau ini sudah tua. Beliau ini kiai saya ini sudah tua ini. Tetapi kalau memang ada yang penasaran, pengen rame tentang kitab-kitab nasab, ada 9 kitab nasab. Boleh? Kalau ada yang ini. Dan saya tahu kemarin saya nonton channelnya Habib Bahar. Dia menjelaskan tentang nasab itu kayak pelegak-peleguk. Saya rasa kayaknya dia nggak paham nasab deh. Dia nggak paham nasab. Larinya sampai ke Wali Songo, memutuskan. Wali Songo udah ada keturunan, dia udah putus dari zuriat Rasul lah, inilah itulah. Maksudnya bagaimana? Ingin menjatuhkan para ulama kiai. Ulama kiai di Nuswantoro ini banyak yang zuriat Rasul. Cuman memang nggak menggunakan kata Habib, nggak menggunakan gelar Habib. Rata-rata ya Gus, Kiai, Syahid, Syarif,